49. Aku galak karena kau sudah berkata mesum dan dengan lancangnya mengganti pakaian aku. Ketus Jingga dengan emosi. Meg langsung tertawa saat melihat kemarahan Jingga karena wanita itu justru terlihat lucu jika sedang marah. Sedikit pemberitahuan untuk Anda Nona Jingga, yang mengganti pakaianmu bukan aku, tetapi pelayanku. Meg berdiri dari duduknya lalu mengambil ponselnya. Kau mau apa? Tanya Jingga dengan wajah yang cemas. Ia takut Meg menghubungi Dev dan memberitahu keberadaannya. Aku ingin menghubungi dokter pribadiku untuk memeriksa keadaanmu. Meg yang sedang melihat kecemasan di wajah Jingga merasa sedikit aneh. Oh, Jingga menghela nafasnya dengan lega. Tidak perlu Meg, karena keadaan aku baik-baik saja, ujar Jingga. Meg lagi-lagi merasa aneh dengan reaksi Jingga, yang tadi terlihat cemas dan sekarang terlihat biasa saja, saat wanita itu tahu kalau dirinya ingin menghubungi dokter. Oh ya, aku lupa bertanya padamu. Kenapa kau bisa berada di tengah jalan seperti tadi? Dan di mana Dev? Tanya Meg dengan tatapan penuh selidik. Karena setahu dirinya, Jingga itu tinggal bersama dengan Dev. Dan saat melihat Jingga yang sendirian berdiri di tengah jalan dengan gaun pengantin di tubuhnya, membuat seorang Meg bertanya-tanya. Karena tidak mungkin rasanya Dev meninggalkan Jingga seorang diri, mengingat begitu posesifnya seorang Dev Anderson pada Jingga hingga membuatnya kesulitan untuk bertemu wanita itu. Jingga terdiam tanpa ada keinginan untuk menjawab pertanyaan dari Meg. Apa ada Jingga? Ada apa Jingga? Kenapa kau diam? Apa kau sedang ada masalah? Sederetan pertanyaan meluncur dari bibir Meg. Karena rasa penasarannya yang sangat tinggi, ia yakin saat ini Jingga pasti sedang mengalami suatu masalah dilihat dari wajah Jingga yang sempat ketakutan saat di jalan tadi. Jingga masih terdiam, hingga membuat Meg kesal. Aku akan menghubungi Dev dan... Jangan! Teriak Jingga. Meg yang terkejut dengan teriakan Jingga semakin merasa yakin kalau terjadi sesuatu di antara Dev dan Jingga. Kalau kau tidak ingin aku menghubungi Dev, katakan yang sejujurnya padaku apa yang terjadi padamu. Tanya Meg dengan wajah yang serius. Dan mau tidak mau Jingga pun menceritakan semuanya pada Meg dan memohon untuk tidak memberitahukan keberadaannya pada Dev. Dan betapa beruntungnya Jingga karena Meg mau membantunya dan memberikan tempat tinggal untuknya. Flashback off. Sudah aku katakan, kau tidak perlu berterima kasih kepada aku. Meg membawa Jingga untuk duduk di kursi yang ada di teras rumah kontrakan sederhana itu. Tapi aku tetap akan mengatakan sampai berulang-ulang kali, karena pertolonganmu sangat berarti untukku, ujar Jingga tersenyum pada pria tampan yang ada di sampingnya. Pada pria yang selama ini banyak sekali membantunya. Meg membalas senyuman Jingga sambil menatap wajah wanita cantik yang ada di sampingnya itu, yang terlihat menggemaskan jika sedang tersenyum. Kau tadi belum menjawab pertanyaanku. Apa kau masih memikirkan Dev? Meg sengaja mengalihkan pembicaraan mereka agar tidak terhinoptis terlalu lama pada senyum dengan Jingga. Meg, apa perlu aku menjawabnya? Padahal kau tahu pasti apa jawabannya, saut Jingga. Oh ya ampun, Meg menghela nafasnya dengan kasar. Cinta merupakan satu kata yang bisa membuat seseorang menjadi gila. Seperti kau dan juga Dev yang saling menyakiti satu dan lainnya, hanya karena cinta. Sindir Meg dengan senyum tipis di bibirnya. Kau di sini bersembunyi dari orang yang menghamilimu, dan dia di sana tengah bersenang-senang dengan istri cantiknya. Tapi tetap bersikeras mencari keberadaanmu. Meg sampai menggelengkan kepalanya. Sedangkan Jingga hanya terdiam saat mendengarkan perkataan Meg. Ia berusaha untuk tidak menangis saat lagi-lagi mendengar kenyataan bahwa Dev sudah menikah dengan Jenny, tepat di saat 2 minggu dirinya pergi dari hidup pria itu.
Dan berita tentang pernikahan Dev dan Jenny sangat membuatnya terluka dan sakit hati. Ia tidak menyangka pria yang sudah merusak masa depannya itu dengan alasan karena dia mencintainya dan takut kehilangan dirinya. Tetapi begitu mudahnya pria itu menikah dengan wanita lain. Part 50. Seandainya saja Jingga tidak mengingat kalau di dalam perutnya ada nyawa yang harus dia jaga, mungkin sudah lama ia menyerah dalam hidupnya, dan tidak bisa sampai pada tahap seperti sekarang. Mampu menjalani hidupnya dengan kenyataan, dirinya yang sedang mengandung, dan pria yang sudah menanam benih di rahimnya itu justru sudah menikah dengan wanita lain. Melihat raut wajah Jingga yang bersedih, Mac merasa sangat bersalah. Ia tahu sudah melukai wanita itu dengan perkataannya. Tetapi Mac berkata seperti itu agar Jingga tersadar dan tidak lagi mengharapkan cinta Dev. Karena walaupun mereka berdua saling mencintai, Jingga selamanya hanya akan bisa menjadi istri kedua dari sahabat baiknya itu. Karena dari apa yang ia ketahui, Dev tidak akan pernah menceraikan Jenny karena pernikahan mereka adalah permintaan dari kedua orang tua Dev yang sudah meninggal dunia. Kau tahu Jingga? Untung saja aku tidak pernah merasakan yang namanya jatuh cinta secara dalam pada seorang wanita. Kalau tidak, aku pasti akan menjadi orang yang bodoh seperti kalian. Bohong Mac dengan senyum tipis di bibirnya, karena pada kenyataan ia pun sudah menjadi gila karena mencintai wanita di sampingnya itu. Wanita yang jelas-jelas hanya mencintai sahabatnya. Aku doakan, mudah-mudahan kau akan segera merasakan jatuh cinta pada seorang wanita sedalam-dalamnya, ucap Jingga. Aku sudah merasakannya, Ji, lirih Mike. Apa, Mike? Kau tadi mengatakan apa? Tanya Jingga karena ia tidak begitu jelas mendengarkan perkataan Mike. Tidak, aku tidak mengatakan apapun. Mike kembali berbohong. Oh iya, dari dulu aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kenapa kau memilih untuk bersembunyi di tempat kecil seperti ini dan sangat dekat dengan apartemen miliknya Dev? Padahal aku sudah menawarkanmu untuk tinggal di salah satu villa milikku di luar kota, tanya Mac dengan penasaran. Mac, apa dengan aku tinggal di luar kota akan menjamin Dev tidak akan menemukan aku? Tanya Jingga. Mac terdiam dengan wajah yang ragu, karena ia tahu dengan jelas walaupun Jingga melarikan diri sampai ke ujung dunia sekalipun, sahabatnya itu pasti akan menemukan Jingga. Lihat kau saja ragu bukan? Jingga tersenyum tipis. Apakah kau pernah mendengar bahwa tempat persembunyian yang paling aman adalah tempat yang dekat dengan musuhmu? Karena orang yang mencarimu pasti tidak akan pernah menyangka jika orang yang dia cari berada dekat dengannya. Jelas Jingga panjang lebar. Mac menganggukkan kepalanya, tanda setuju dengan perkataan Jingga. Karena terbukti sampai detik ini Dev tidak bisa menemukan Jingga. Tetapi Mac masih khawatir kalau Dev tahu tempat persembunyian Jingga. Itu sebabnya Mac menyuruh anak buahnya untuk menjaga Jingga tanpa pengetahuan wanita itu. Ji, apa di sebelah rumah kontrakan sudah ada yang ngisi? Tanya Mac saat melihat lampu di dalam ruangan depan sebelah menyala. Rumah kontrakannya yang Jingga tempati memang terasnya tidak terhalang oleh tembok, dan rumah kontrakan satu dan lainnya saling berdempetan. Jadi, baik dari arah tempat Jingga ataupun sebaliknya bisa terlihat dengan jelas jika ada orang yang duduk di depan teras. Bahkan mungkin bisa mendengar setiap percakapan seseorang dengan sangat jelas. Sepertinya sudah, karena sudah 1 minggu yang lalu lampunya menyala, dan aku juga mendengar suara seseorang yang terbatuk setiap malamnya, jawab Jingga. Yang menyewa pria atau wanita? Tanya Mac penasaran. Aku tidak tahu, karena aku belum pernah melihatnya, tetapi sepertinya pria karena suara batuknya terdengar berat. Oh, Mac menganggukkan kepalanya. Lebih baik kau masuk ke dalam karena hari sudah larut malam, dan besok kau harus bekerja bukan? Siap Tuan,
Jingga memberi hormat pada Meg karena Meg adalah pemilik restoran di mana tempatnya bekerja. Meg terkekeh, lalu menyuruh Jingga untuk mengunci pintu rumah kontrakannya, karena Meg pun akan pulang ke apartemennya.